Baru masuk kerja, gadis ini langsung sombong. Meremehkan rekan-rekan, bahkan menghina pegawai yang ternyata bukan orang biasa. Tapi dia nggak tahu, siapa yang diam-diam membalasnya dengan cara tak terduga. Sebelum lanjut, klik subscribe, tulis sholawat di komentar, dan sebutin kotamu dari mana. Buat yang udah subscribe, semoga rezekimu lancar, urusanmu dipermudah, dan selalu dijaga Allah. Amin. Langit pagi di kota Jakarta tampak cerah. Gedung-gedung tinggi berjajar rapat, mencerminkan kesibukan yang tak pernah berhenti. Di lantai 12 gedung Teknova Tower, suasana kantor masih relatif tenang. Beberapa karyawan sudah mulai berdatangan, menyapa satu sama lain dengan senyuman ramah dan secangkir kopi di tangan. Di antara keramaian yang perlahan tumbuh, pintu lift terbuka. Seorang gadis muda melangkah keluar dengan penuh percaya diri. Namanya Alicia. Usianya baru 24 tahun, namun sorot matanya menunjukkan ambisi besar yang meluap-luap. Rambutnya lurus dan berkilau, sepatu hak tingginya berbunyi tegas di lantai marmer, dan blazer birunya tampak mencolok di tengah suasana kantor yang sederhana. Alicia baru saja diterima sebagai analis pemasaran di Teknova, sebuah startup teknologi yang sedang naik daun. Ia lulus dari universitas bergengsi di luar negeri, dan pernah magang di beberapa perusahaan internasional. Tak heran, sejak hari pertama, ia sudah merasa pantas mendapat tempat istimewa. Di meja resepsionis, seorang wanita berkerudung menyapa dengan senyum ramah. "Selamat pagi. Kamu Alicia, ya? Selamat bergabung di Teknova," ucap wanita itu sambil berdiri. Alicia hanya mengangguk singkat, lalu matanya mengarah ke bawah, menilai pakaian wanita itu yang tampak sangat biasa. "Terima kasih. Kamu bagian apa ya?" tanya Alicia dengan nada datar. "Saya Sarah. Sementara ini saya bantu-bantu bagian administrasi," jawabnya lembut. Alicia hanya mengangguk lagi, kali ini sambil melirik layar ponselnya. Tidak ada senyum. Tidak ada ketertarikan. Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya mendekat, memperkenalkan diri sebagai Pak Rudi, manajer divisi pemasaran yang akan menjadi atasannya langsung. Alicia menyambutnya dengan sikap sopan, tapi sorot matanya menyiratkan penilaian. Dalam hati, ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin perusahaan modern ini masih dipimpin oleh orang lama seperti Pak Rudi. Saat diperkenalkan ke tim, Alicia menyapa mereka sekilas. Ia memperhatikan pakaian mereka, gaya rambut, bahkan sepatu yang mereka kenakan. Semua tampak terlalu biasa untuk standarnya. "Aku kira perusahaan ini lebih elegan," gumamnya pelan. Saat waktu makan siang tiba, beberapa rekan mengajaknya makan bersama di kantin bawah. Tapi Alicia menolak halus. "Maaf ya, aku pesan salad online aja. Perutku nggak cocok makanan berminyak." Mereka hanya tersenyum dan mengangguk, meski jelas merasakan jarak yang ia ciptakan sejak awal. Namun, yang tidak Alicia tahu, semua tatapan dan kata-katanya hari itu sudah menciptakan kesan buruk. Termasuk kepada Sarah, wanita yang dianggapnya hanya pegawai biasa. Sarah kembali ke ruang kecilnya di sudut kantor. Ia menatap layar komputernya, lalu tersenyum kecil. Senyum yang sulit ditebak, antara simpati atau mungkin isyarat awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari-hari berikutnya, Alicia mulai menunjukkan taringnya. Setiap pagi ia datang dengan penampilan yang selalu sempurna. Blazer mahal, parfum berkelas, dan make up yang tak pernah luntur. Tapi bukan itu yang menarik perhatian rekan-rekan kerjanya, melainkan sikapnya yang terasa dingin dan arogan. Di ruang rapat, ketika tim sedang berdiskusi soal strategi pemasaran, Alicia sering menyela. "Kalau boleh jujur, pendekatan kalian ini terlalu konvensional. Di tempat aku magang dulu, semua serba digital, terukur, dan cepat. Ini terlalu jadul," katanya dengan suara lantang sambil menatap langsung ke arah Pak Rudi. Pak Rudi hanya tersenyum kaku. Sudah puluhan tahun ia bekerja di dunia pemasaran, dan bukan sekali dua kali bertemu anak muda yang merasa tahu segalanya. Tapi tetap, ucapannya itu membuat suasana rapat jadi canggung. Beberapa karyawan lainnya tampak menunduk. Tidak ada yang ingin memperpanjang pembicaraan. Tapi bagi Alicia, itu tanda bahwa mereka tak punya keberanian berdebat dengannya. Sementara itu, di pantry, suasana tidak kalah canggung. Alicia pernah memarahi petugas kebersihan
karena mendekat saat ia sedang makan camilan. "Mas, jangan bersih-bersih dekat sini dulu. Ini makanan mahal, baunya bisa nempel," ucapnya tanpa ragu. Petugas kebersihan itu hanya meminta maaf pelan sambil menjauh. Beberapa pegawai yang mendengar hanya saling pandang. Hari demi hari, Alicia semakin menunjukkan kesan bahwa dirinya berbeda. Ia lebih senang bekerja sendiri, tidak tertarik ngobrol di luar pekerjaan, dan sering membanggakan pengalaman luar negerinya. Pernah suatu ketika, Sarah menawarkan bantuan untuk memeriksa laporan yang akan diserahkan ke direksi. "Tidak usah. Terima kasih. Aku yakin kamu tidak begitu paham dengan model analisis yang aku pakai," kata Alicia sambil tersenyum tipis. Sarah mengangguk pelan dan kembali ke mejanya. Tak sedikit pun ia menunjukkan reaksi. Tapi di dalam hati, ia mulai mencatat semuanya. Yang tidak Alicia tahu, beberapa laporan yang dia buat mulai memunculkan kekeliruan. Grafik yang tidak akurat, prediksi yang tidak berdasar, dan keputusan yang terlalu berisiko. Tapi karena dia terlalu percaya diri, Alicia menolak semua masukan dari tim. Suatu sore, saat hampir semua orang sudah pulang, Alicia masih sibuk di ruangannya. Ia menerima telepon dari seseorang dan berbicara dengan suara cukup keras. "Iya dong. Di sini aku paling muda dan paling keren. Gak ada yang bisa saingin aku. Mereka kerja pakai Excel jadul. Kayak hidup di tahun 2010. Padahal sekarang udah serba AI." Tanpa ia sadari, dari balik kaca, Sarah mendengar semuanya. Matanya tak berkedip. Ia hanya berdiri sebentar, lalu pergi sambil mengetik sesuatu di ponselnya. Dan malam itu, sebuah email penting mulai disiapkan. Sebuah evaluasi internal dengan nama Alicia di bagian atas daftar. Pagi itu, suasana kantor Teknova tampak lebih sibuk dari biasanya. Beberapa karyawan terlihat mondar-mandir membawa dokumen dan laptop, sementara divisi pemasaran dipanggil ke ruang rapat besar di lantai atas. Alicia datang dengan langkah cepat, mengenakan blazer putih gading dan rok pensil yang menonjolkan penampilannya yang elegan. Ia menyapa beberapa orang sekilas, lalu duduk di kursinya yang terletak di ujung meja rapat. Di depannya, layar proyektor masih gelap. Pak Rudy masuk beberapa menit kemudian, diikuti oleh Sarah dan dua orang lainnya yang tak begitu dikenal oleh Alicia. Salah satu pria itu mengenakan jas abu-abu dengan ekspresi serius. "Selamat pagi semuanya," ucap Pak Rudy. "Hari ini kita akan membahas review mingguan divisi pemasaran, sekaligus mendapatkan beberapa evaluasi langsung dari tim pusat." Alicia mengangkat alis. "Tim pusat? Sejak kapan tim pusat ikut campur urusan mingguan?" Presentasi dimulai. Tim memaparkan hasil kerja minggu ini, rencana kampanye, engagement digital, dan laporan pertumbuhan klien. Ketika giliran Alicia tiba, ia berdiri dengan percaya diri. Slide presentasinya penuh warna dan data. Ia berbicara dengan lancar, menjelaskan prediksi tren pasar dan model strategi yang ia rancang sendiri. Namun saat ia selesai, ruangan hening. Sarah yang duduk di tengah-tengah ruangan mulai berbicara. "Terima kasih, Alicia. Presentasinya menarik. Tapi kami menemukan beberapa hal yang perlu diklarifikasi." Layar proyektor berubah. Slide milik Sarah kini ditampilkan. Ia mulai menunjukkan grafik yang tampak mirip dengan milik Alicia, tapi dengan catatan merah. "Ini salah satu contoh data yang kamu gunakan. Di sini kamu memproyeksikan kenaikan pengguna sebesar 50% dalam 2 bulan. Tapi data dasarnya berasal dari survei internal yang tidak mencerminkan kondisi pasar secara akurat." Alicia sempat kaget, tapi ia mencoba tetap tenang. "Itu hanya asumsi, dan tentu saja bisa diperbaiki. Tapi model yang saya kembangkan lebih agresif untuk menunjukkan potensi terbaik," ujarnya. Sarah tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap pria berjas abu-abu yang sejak tadi diam. Pria itu akhirnya membuka suara. "Saya Dimas, dari Board Strategi. Saya ditugaskan untuk menilai kinerja tim pemasaran, terutama karyawan baru. Dan laporan dari Ibu Sarah sangat rinci. Beberapa keputusan Alicia dinilai berisiko, dan kami mempertimbangkan evaluasi menyeluruh, termasuk dalam aspek komunikasi dan etika kerja." Alicia menegang. Napasnya mulai tak stabil. "Maaf, evaluasi? Saya baru 2 minggu di sini. Ini terlalu cepat,"
ucapnya berusaha menahan nada suaranya. Sarah akhirnya bicara lagi. Suaranya tenang tapi tegas. Perusahaan ini tumbuh karena tim, bukan karena individu. Di sini, cara kamu memperlakukan orang lain sama pentingnya dengan seberapa bagus CV kamu. Dan kita semua sudah melihat bagaimana kamu membawa diri selama 2 minggu ini. Alicia menunduk. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata-kata. Di luar dugaan, presentasinya justru jadi titik awal kemundurannya. Rapat berakhir dengan hening. Beberapa orang langsung meninggalkan ruangan, tapi Alicia tetap duduk. Tangannya gemetar, matanya memandang kosong ke layar yang kini sudah hitam. Sementara itu, Sarah berdiri dan melangkah keluar, tanpa sepatah kata pun. Tapi jelas, ini belum selesai. Setelah rapat pagi itu, suasana di kantor terasa berbeda. Beberapa karyawan saling berbisik pelan, membicarakan kejadian yang baru saja terjadi di ruang rapat lantai atas. Nama Alicia kembali jadi perbincangan, bukan karena prestasi, tapi karena evaluasi mengejutkan yang disampaikan langsung oleh tim pusat dan Sarah. Di ruang kerjanya, Alicia duduk terpaku. Ia menatap layar laptop yang sudah lama mati, tapi pikirannya jauh melayang. Kata-kata Sarah masih terngiang di kepalanya. Cara kamu memperlakukan orang lain sama pentingnya dengan seberapa bagus CV kamu. Ia tidak menyangka, wanita yang selama ini ia pandang sebelah mata, justru menjadi sosok yang menjatuhkannya di depan semua orang. Sarah, si pegawai administrasi biasa, ternyata punya pengaruh yang tidak kecil. Sore harinya, Alicia memberanikan diri mencari tahu. Ia mendatangi ruang kecil tempat Sarah biasa bekerja. Tapi kali ini ruangan itu kosong. Hanya ada meja yang rapi dan vas bunga kecil di atasnya. Ia pun mendekati resepsionis yang duduk tidak jauh dari sana. "Maaf, Mbak Sarah kemana ya?" tanya Alicia. Resepsionis itu tampak ragu sejenak, tapi kemudian menjawab dengan pelan. Ibu Sarah dipanggil ke lantai direksi. Beliau memang lebih sering di atas, tapi kadang turun ke bawah buat pantau suasana. Alicia terdiam. Kata "ibu" dan "direksi" itu membuat dadanya berdebar. Tanpa buang waktu, ia pun naik ke lantai paling atas, tempat para eksekutif biasa berkantor. Lift terbuka, dan Alicia langsung disambut oleh interior yang berbeda jauh dari lantai-lantai bawah. Ruangannya mewah, tenang, dengan pemandangan kota dari balik kaca besar. Ia belum sempat melangkah lebih jauh ketika matanya menangkap sosok Sarah, duduk di dalam salah satu ruangan kaca. Kali ini Sarah tidak mengenakan baju sederhana seperti biasanya. Ia memakai blazer hitam elegan, dan sedang berbicara dengan seorang pria parubaya yang duduk di sebelahnya. Di meja itu tertera nama, Ari Wibowo, CEO Teknova. Alicia berdiri kaku. Nafasnya tercekat. Saat Sarah menoleh dan melihatnya, ia hanya mengangguk pelan. Tatapan matanya tenang, tapi dalam. Seolah memberi pesan yang tak perlu dijelaskan panjang lebar. Beberapa menit kemudian, Sarah keluar dari ruangan. Ia menghampiri Alicia yang masih berdiri di depan pintu lift. "Kamu mencariku?" tanyanya singkat. Alicia mengangguk pelan. "Aku cuma mau tahu, kamu siapa sebenarnya?" Sarah tersenyum kecil, tapi tak menjawab langsung. Ia menoleh keluar jendela, sejenak, lalu kembali menatap Alicia. "Aku hanya ingin tahu siapa yang benar-benar bekerja dengan hati, dan siapa yang hanya datang untuk merasa paling hebat." Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan Alicia yang masih berdiri membeku di tempat. Saat itu, semuanya mulai jelas. Sarah bukan hanya seorang karyawan biasa. Ia punya posisi, pengaruh, dan mungkin kekuatan untuk menentukan arah masa depan banyak orang, termasuk Alicia. Malam itu, Alicia tak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidurnya yang rapi di apartemen pusat kota, tapi pikirannya terus berputar. Bayangan wajah Sarah, ucapan di ruang rapat, serta kejutan di lantai direksi, semuanya berulang-ulang mengganggu pikirannya. Ia merasa malu, marah, bingung, sekaligus takut. Sebelum tidur, Alicia membuka laptopnya dan mulai menelusuri profil manajemen Teknova. Tangannya gemetar ketika menemukan halaman resmi perusahaan. Di sana, tertera nama lengkap Sarah Az-Zahra Wibowo, menjabat sebagai Direktur Operasional, sekaligus putri dari CEO Teknova.
Foto Sarah di halaman itu sangat berbeda. Anggun, profesional, berwibawa. Alicia menutup laptop dengan perlahan. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Pagi harinya, Alicia datang lebih awal ke kantor. Ia mencoba bersikap seperti biasa, tapi sorot mata rekan-rekannya sudah berubah. Tak ada lagi tatapan kagum. Yang tersisa hanya keheningan dan jarak. Di mejanya, sebuah amplop putih telah diletakkan dengan rapi. Tidak ada nama pengirim. Tapi Alicia langsung tahu, ini bukan surat biasa. Ia membuka perlahan. Di dalamnya, selembar surat pemanggilan resmi dari manajemen. Bukan pemecatan, tapi undangan untuk mengikuti program evaluasi kepribadian dan pelatihan ulang selama 2 minggu penuh. Program itu biasanya hanya diberikan kepada karyawan yang bermasalah secara sikap. Alicia menghela napas dalam. Ia merasa harga dirinya hancur. Tapi anehnya, ia tidak marah. Tidak seperti biasanya. Justru yang terngiang adalah kalimat Sarah tempo hari. Perusahaan ini tumbuh karena tim, bukan karena individu. Hari itu berjalan lambat. Tak ada yang menyapa Alicia seperti dulu. Beberapa orang bahkan terlihat menghindarinya. Ia menyadari, bukan hanya reputasinya yang runtuh, tapi juga rasa hormat dari rekan-rekan yang pernah ia pandang rendah. Saat waktu istirahat, ia sengaja turun ke kantin bawah. Tempat yang dulu ia hindari. Saat ia duduk sendiri di pojok ruangan, seorang pria tua mendekat. Petugas kebersihan. Orang yang pernah ia bentak karena sedang mengepel dekat meja makannya. Pria itu menyapanya pelan, "Mbak Alicia, apa kabar?" Alicia menunduk, tak bisa menatap wajah pria itu. "Maaf soal waktu itu," ucapnya nyaris berbisik. Pria itu hanya tersenyum. "Saya ini cuma bersihin lantai, Mbak. Tapi kadang dari lantai, saya bisa lihat siapa yang berdiri terlalu tinggi." Alicia terdiam. Kata-kata sederhana itu terasa seperti cambukan yang lebih keras daripada evaluasi manapun. Ia sadar, selama ini ia sibuk meninggikan diri, tapi lupa menengok ke bawah. Lupa melihat bahwa dunia kerja bukan sekadar soal pencapaian pribadi, tapi tentang bagaimana memperlakukan orang lain dengan hormat. Dan kini, semuanya berbalik padanya. 1 minggu setelah surat pemanggilan itu diterima, Alicia resmi masuk ke dalam program pelatihan internal Teknova. Bukan di kantor pusat, bukan di ruangan nyaman ber-AC, tapi di sebuah villa pelatihan sederhana di daerah Puncak. Di tempat itu, Alicia tak lagi disebut sebagai analis pemasaran, melainkan hanya peserta pelatihan. Seluruh barang elektronik dikumpulkan. Tidak ada laptop, tidak ada ponsel, tidak ada sinyal. Hanya ada dirinya dan 10 peserta lain yang berasal dari divisi berbeda. Semuanya pernah terkena teguran soal sikap, komunikasi, atau masalah kerja tim. Hari pertama, Alicia masih merasa tak nyaman. Ia terbiasa dihormati, bukan duduk bersila di lantai, mengenakan kaos pelatihan dengan nama kecil tergantung di dada. Tapi para pelatih tak peduli siapa dia. Di tempat itu, semua dianggap setara. Di sesi pertama, para peserta diminta mendengar cerita satu sama lain. Ada yang bercerita soal tekanan keluarga. Ada yang pernah dihina atasan. Ada yang tumbuh dengan rasa percaya diri yang rapuh. Saat gilirannya tiba, Alicia sempat ragu. Tapi akhirnya ia bicara. "Aku selalu ingin terlihat lebih baik dari orang lain. Karena kalau tidak begitu, aku takut diremehkan." Ruangan hening. Salah satu pelatih hanya mengangguk dan bertanya pelan. "Dan berapa banyak orang yang kamu rendahkan supaya kamu tidak merasa diremehkan?" Pertanyaan itu mengguncangnya. Matanya memanas. Tapi ia tak menjawab. Hari-hari berikutnya, pelatihan menjadi semakin intens. Mereka diajak bekerja sama dalam berbagai simulasi. Dari menyusun strategi fiktif, menyiapkan makanan bersama, hingga merawat tanaman kecil sebagai simbol tanggung jawab pribadi. Alicia yang biasanya selalu memimpin, kini harus belajar mendengarkan. Ia mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu ia anggap remeh, ternyata penting dalam membangun kepercayaan dan rasa hormat. Ia teringat saat melihat Sarah ikut memunguti kertas fotokopi yang berserakan di lantai kantor, tanpa menyuruh siapapun. Ia teringat bagaimana Sarah menyapa semua orang dengan nama. Ia teringat betapa ia sendiri tidak pernah benar-benar mengenal siapa-siapa,
meski berada di tengah kantor yang sama. Di hari ke-6 pelatihan, para peserta diminta menuliskan surat untuk diri mereka sendiri. Surat itu tidak akan dikumpulkan, hanya dibaca ulang setelah pelatihan berakhir. Alicia menulis dengan hati berat. Aku ingin berubah. Aku ingin dihargai bukan karena penampilanku, tapi karena caraku menghargai orang lain. Aku tidak ingin lagi merasa tinggi dengan menjatuhkan. Aku ingin berdiri sejajar. Saat surat itu selesai ditulis, ia menyimpannya dalam amplop. Untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Bukan karena pujian, bukan karena pencapaian, tapi karena kejujuran. Pelatihan belum usai, tapi benih perubahan itu mulai tumbuh. Dan kali ini, Alicia tidak akan menyia-nyiakannya. 2 minggu telah berlalu sejak pelatihan itu dimulai. Alicia kini kembali ke kantor Teknova, tapi dengan sikap yang jauh berbeda dari sebelumnya. Ia berjalan melewati lobi dengan langkah pelan, mengenakan pakaian kerja yang lebih sederhana, tanpa blazer mencolok atau sepatu berhak tinggi yang menggedor lantai. Rambutnya digerai alami, dan wajahnya tidak lagi dilapisi make-up tebal. Tapi yang paling terasa bukan penampilannya, melainkan caranya menatap orang-orang di sekelilingnya. Kini ia menatap dengan hormat. Saat memasuki ruangannya, beberapa rekan menoleh. Mereka terdiam sejenak, memperhatikan perubahan yang tidak mereka duga. Alicia tersenyum pelan dan menyapa satu persatu. Pagi, Pak Rudi. Pagi, Nia. Kamu masih pakai pin BTS itu, ya? Rekan-rekannya tampak terkejut. Sebagian hanya mengangguk dan membalas seadanya. Mungkin mereka belum sepenuhnya percaya. Tapi Alicia tidak ambil hati. Ia paham, perubahan tidak akan langsung dipercaya, tapi harus dibuktikan perlahan. Beberapa hari kemudian, tim kembali berkumpul untuk rapat mingguan. Alicia hadir lebih awal, membantu menyiapkan dokumen, bahkan menata kursi. Saat rapat dimulai, ia tidak lagi memaksakan idenya di awal pembicaraan. Ia justru menjadi orang terakhir yang bicara, dan saat melakukannya, ia mengakui kesalahan minggu lalu. Saya mau mengoreksi laporan prediksi sebelumnya. Saya sadar datanya terlalu optimis. Saya sudah diskusikan ulang dengan tim, dan kami menemukan pendekatan yang lebih realistis, ucapnya dengan tenang. Pak Rudi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Bagus. Terima kasih sudah jujur, Alicia. Setelah rapat usai, beberapa anggota tim menghampirinya. Kali ini, bukan untuk mengeluh atau menjaga jarak, tapi untuk berbicara. Salah satu dari mereka, Nia, bahkan duduk di sebelahnya saat makan siang. Aku lihat kamu beda sekarang, ucap Nia sambil tersenyum. Alicia hanya tersenyum balik. Aku juga baru sadar, selama ini aku yang terlalu menutup diri. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Alicia mulai dikenal bukan karena gaya berpakaiannya, tapi karena kontribusinya yang nyata dan sikapnya yang jauh lebih bersahabat. Ia tak lagi merasa harus menjadi yang paling menonjol. Ia justru lebih sering mendukung ide orang lain, bahkan ikut membantu OB saat mereka kewalahan mengangkat galon atau mengatur logistik rapat. Dan di suatu siang yang tenang, Sarah kembali turun ke lantai kerja. Ia berjalan pelan menyusuri lorong kantor, lalu berhenti di depan meja Alicia. Beberapa pegawai menoleh dengan penasaran. Alicia berdiri dengan sikap penuh hormat, tapi Sarah hanya tersenyum lembut. Boleh bicara sebentar? Tanyanya. Mereka duduk di ruang kecil yang dulu hanya digunakan untuk administrasi. Tanpa formalitas, tanpa tekanan. Aku dengar kamu mengikuti pelatihan dengan sangat baik, ujar Sarah membuka pembicaraan. Alicia mengangguk. Itu membuka mataku. Banyak hal yang aku salah pahami, terutama tentang orang. Sarah menatapnya dalam, lalu berkata pelan. Semua orang bisa salah. Yang penting, siapa yang berani mengakui dan memperbaiki. Lalu ia berdiri dan menepuk bahu Alicia pelan sebelum melangkah pergi. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, Alicia tidak merasa kecil karena ditegur. Ia merasa dibimbing. Bukan sebagai karyawan sombong yang pernah mengecewakan, tapi sebagai pribadi baru yang sedang tumbuh. Beberapa minggu setelah perubahan sikap Alicia mulai terlihat nyata, perusahaan menghadapi sebuah tantangan besar. Salah satu klien utama Teknova, sebuah perusahaan retail nasional,
mengancam untuk memutus kerjasama akibat kesalahan teknis dalam sistem pelaporan data kampanye. Situasinya genting. Jika kerjasama itu gagal, dampaknya bisa menyebar ke berbagai divisi, termasuk pemasaran. Di ruang rapat darurat, para manajer berkumpul bersama CEO, Pak Ari Wibowo. Sarah duduk di sampingnya, mencatat setiap laporan yang masuk. Alicia duduk paling ujung, tak bicara sepatah kata pun. Ia tahu, kesalahan ini bukan berasal dari timnya. Tapi ia juga tahu, ini bukan saatnya menyalahkan. Pak Rudi berdiri dan menjelaskan detail masalah teknis. Tim pengembang sudah bekerja maksimal, tapi klien tetap kecewa. Mereka mempertimbangkan untuk mundur minggu depan. Ruangan sunyi. Semua mata tertuju ke layar, memikirkan cara agar krisis ini bisa diselamatkan. Alicia angkat tangan pelan. Maaf, saya ada ide, tapi saya tidak tahu apakah ini akan diterima. Sarah mengangguk. Sampaikan saja. Alicia berdiri. Suaranya tenang, tapi tegas. Klien kecewa karena mereka merasa tidak diajak bicara secara manusiawi. Mereka merasa seperti dibohongi lewat angka. Saya pikir, kita perlu pendekatan yang lebih jujur. Kirimkan perwakilan langsung ke kantor mereka. Bukan untuk menjual solusi, tapi untuk meminta maaf dan mendengar langsung semua keluhan mereka. Beberapa orang tampak ragu. Tapi Pak Ari mengangkat tangan. Itu berisiko. Tapi mungkin itu satu-satunya jalan. Ia menatap Alicia tajam. Kamu berani ambil tugas itu? Alicia terdiam sejenak, lalu mengangguk. Saya siap. 2 hari kemudian, Alicia berangkat ke Bandung bersama 2 anggota tim pengembang. Mereka bertemu dengan manajer klien yang sejak awal tampak dingin. Pertemuan berlangsung lama, tegang, dan penuh tekanan. Tapi Alicia tidak datang dengan naskah pembelaan. Ia datang dengan niat mendengar. Saya tahu, selama ini pendekatan kami terlalu fokus pada data. Kami lupa bahwa kerjasama dibangun dari rasa percaya, bukan angka, ucapnya dengan tulus. Pertemuan itu akhirnya menghasilkan titik terang. Klien memberikan kesempatan kedua dengan syarat adanya pendampingan penuh dari Teknova selama 3 bulan ke depan. Setibanya di kantor, Alicia langsung dipanggil ke ruang direksi. Ia mengira akan mendapat evaluasi. Tapi di dalam, hanya ada Sarah. Aku dengar kamu berhasil, ucap Sarah sambil menyodorkan laporan hasil pertemuan. Alicia tersenyum lelah. Semoga ini bisa jadi permulaan yang lebih baik. Aku nggak mau mengecewakan siapa-siapa lagi. Sarah menatapnya lama. Kamu tidak hanya menyelamatkan proyek ini, kamu juga menyelamatkan dirimu sendiri. Alicia tak bisa berkata apa-apa, tapi hatinya terasa penuh. Dulu, ia berpikir kekuatan berasal dari jabatan, status, dan pengaruh. Tapi kini ia tahu, kekuatan yang sesungguhnya adalah saat seseorang berani mengakui kelemahan dan berubah. Hari-hari berlalu, dan nama Alicia perlahan mulai pulih di lingkungan Teknova. Rekan-rekannya kini lebih terbuka padanya. Ia sudah bukan lagi sosok yang angkuh dan tertutup seperti dulu. Tapi perubahan itu bukan tanpa rintangan. Karena di balik setiap perjalanan menuju perbaikan, masa lalu tak pernah benar-benar diam. Pada suatu sore menjelang pulang kantor, Alicia menerima pesan dari seseorang yang tak asing. Tasha, mantan teman kuliahnya yang kini bekerja di perusahaan pesaing. Mereka dulu pernah dekat, namun hubungan mereka renggang karena ambisi dan kecemburuan terselubung. "Hey Liz, dengar-dengar kamu sekarang jadi bintang baru di Teknova, ya? Keren juga bisa balik nama setelah hampir dipecat," tulis Tasha, dengan emoji senyum sinis di akhir kalimatnya. Alicia menatap layar ponselnya cukup lama sebelum membalas. "Aku cuma berusaha berubah. Yang kemarin sudah lewat." Tasha membalas cepat. "Kalau kamu memang berubah, mau bantu aku sedikit? Aku lagi cari bahan presentasi soal strategi internal Teknova. Bisalah ya bantu teman lama?" Alicia langsung tahu arah pembicaraan itu. Tasha bukan sedang basa-basi. Ia sedang mencoba memancing. Memanfaatkan hubungan masa lalu untuk menggali informasi yang bisa merugikan perusahaannya sendiri. Dulu, Alicia mungkin akan tergoda, ingin membuktikan bahwa dirinya punya akses, punya kuasa. Tapi kali ini tidak.
Ia tidak ingin menghancurkan kepercayaan yang sedang ia bangun hanya demi pengakuan kosong. Ia tak membalas pesan itu. Namun beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi. Salah satu laporan strategi pemasaran Teknova tiba-tiba bocor ke publik. Data itu sangat spesifik, terlalu mirip dengan draft internal yang hanya diketahui oleh tim inti. Kantor jadi geger. Tim IT mulai melakukan pelacakan. Alicia langsung dipanggil ke ruang direksi. Kali ini bukan Sarah yang berbicara, tapi CEO sendiri, Pak Ari. Kami tidak menuduhmu. Tapi namamu ada dalam log akses terakhir yang membuka file ini sebelum bocor, ujar Pak Ari dengan nada tenang namun penuh tekanan. Alicia tercekat. Ia memang membuka file itu, tapi bukan untuk membocorkan. Ia membuka file itu sehari sebelum Tasha mengirim pesan. Tasha, ucap Alicia tiba-tiba. Ada seseorang dari luar yang mencoba menghubungiku dan meminta informasi. Tapi aku tidak memberi apa-apa, saya bersumpah. Sarah menatapnya dalam. Apa kamu punya bukti bahwa kamu menolaknya? Alicia membuka ponselnya. Untungnya, pesan itu belum dihapus. Ia tunjukkan isi percakapan pada Sarah dan CEO. Mereka membaca dengan teliti. Kami akan tindak lanjuti ini. Tapi selama proses investigasi, kami minta kamu mundur sementara dari proyek besar dan bantu divisi HR sebagai peninjau pelatihan baru, ucap Pak Ari. Alicia mengangguk. Meski berat, ia menerima keputusan itu. Malam itu, ia duduk sendirian di balkon apartemennya. Tangannya memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Pandangannya kosong menatap lampu kota yang berkedip. Ia merasa diuji. Setelah berjuang memperbaiki diri, masa lalunya datang menantang lagi. Tapi kali ini, ia tidak lari. Alicia sadar, perubahan sejati bukan hanya soal memperbaiki citra. Tapi bagaimana seseorang bertahan saat kejujurannya diragukan. Saat godaan datang. Dan saat dunia seolah berkata, apa gunanya berubah? Ia tidak tahu bagaimana akhir dari ujian ini. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan kembali menjadi dirinya yang dulu. Hari-hari Alicia di divisi HR terasa seperti langkah mundur bagi sebagian orang. Tapi bagi dirinya, ini adalah fase baru yang justru membuka mata lebih lebar lagi. Di ruang pelatihan itu, ia bertemu banyak wajah baru, karyawan magang, staf junior, hingga teknisi dari lantai bawah. Tak satu pun mengenalnya sebagai Alicia si analis pintar. Mereka hanya mengenalnya sebagai fasilitator pelatihan sikap kerja. Dan di situ, Alicia belajar sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari ruang rapat atau data marketing, bahwa orang-orang sederhana punya nilai yang luar biasa jika diberi kesempatan untuk tumbuh. Sementara itu, penyelidikan internal mengenai kebocoran data terus berjalan. Tim keamanan digital akhirnya menemukan sesuatu. IP yang mengakses file sebelum kebocoran berasal dari luar jaringan kantor. Namun pelakunya menggunakan metode social engineering, teknik manipulasi psikologis melalui pesan pribadi. Ketika tim IT berhasil menelusuri sumbernya, nama Tasha muncul dalam sistem pelacakan server perusahaan pesaing. Bukti percakapan Alicia dengan Tasha pun memperkuat dugaan. Alicia dipanggil lagi ke ruang direksi. Kali ini, bukan untuk dituduh, tapi untuk